Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bisikan Hati. Anak muda zaman sekarang ini boleh dibilang sangat sulit untuk belajar serius. Dan kali ini saya kedatangan seorang anak muda yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi sobat-sobat ya, sobat-sobat Bisikan Hati semuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Gen Z itu eh, pemalas ya kan, kemudian Negatif lah ya. ya sistemnya pokoknya negatif. Ini ada satu anak muda yang boleh dibilang cukup Inspirasi. inspirasi buat kita, dan kita sapa. Apa kabar Furkon? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Furkon, tadi saya udah sampaikan ke sobat, Furkon ini adalah salah satu anak muda yang mungkin bisa kita ambil, Punya prestasi. ya bisa kita ambil sisi positifnya lah. Ya. Karena tidak semua Gen Z ini kan negatif semua gitu. Oke, sobat muda, sebelum saya melebar lebih jauh lagi, saya kenalkan bahwa beliau ini adalah seorang Kori, ya, yang tidak kita sangka, tidak kita duga bahwa semua anak muda itu yang dipandang negatif, tapi beliau ini adalah satu anak muda contoh yang sudah menjadi juara Kori. Ya, Furkon ya? Iya. Oke. Insya Allah. Juara di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung. Provinsi Jawa Barat. Nah, Barat. Itu serta berapa tuh? Peserta KORI itu saya terakhir lomba KORI itu 2023, akhir 2023 Desember kalau nggak salah. November Desember lah. November Desember. Iya, Oke. lokasinya di Ciwidey, Kabupaten Bandung ya. tingkat Kabupaten Bandung. Hmm. Itu awal mula saya lomba di situ, gak ada niat, gak tahu informasi, gak apa-apa. Cuman beberapa minggu mau diadakan acara ini, ada MTQ ini tuh, ada kepala sekolah MDT Kecamatan Bojong Soang, Oh ya. Pak Agus Budiman, itu menginformasikan pada saya bahwa belum ada perwakilan dari Kecamatan Bojong Soang untuk ikut lomba MTQ tingkat kabupaten. Sekabupaten. Gitu. Waduh. Awal mulanya itu. Masya Allah. Dan saya sebetulnya awal mula menolak dulu karena saya domisilinya kan masih Tasik, belum bisa ikut di Wilayah Bandung. lain. Iya, Emang karena nggak boleh? sebetulnya nggak boleh. Iya, Harus KTP kabupaten. karena kan perwakilan guru sekabupaten, guru MDT. Nah, sebelum itu saya bilang dulu ke Pak Agus, ya saya nggak bisa karena domisili Tasik. Tapi kata Pak Agus bisa, harus dulu bikin surat domisili sementara ke Desa Buah Batu. Oke. Di situ buatlah surat domisili sama, kalau nggak salah sama Pak Ari, Oh iya iya. mantan RT 3 tuh, buatlah surat domisili sementara ke Desa Buah Batu. Singkat cerita lah bisa. Iya. Berjalan Saya lah. bisa didaftarkan ke kabupaten, dan kabupaten mengirimkan formulir pendaftaran beserta ya nomor peserta dan juga nomor surah yang akan dibaca. Itu sudah diberikan pada saya, dan karena saya mengisi formulir pendaftaran itu, iya, selang berapa hari kalau nggak salah, selang 3-4 harian lah Setelah dari- pendaftaran itu. setelah pendaftaran itu berangkatlah ke acaranya itu di Ciwidey, Oke. di dekat Kabupaten ya. wisata Ranca Upas. Oh iya di iya. situ. Iya. Mulailah di situ, tepatnya pada hari apa ya, lupa harinya. Di situ udah banyak peserta Dari seluruh wilayah dari seluruh kabupaten. Kabupaten Bandung, Perwakilan masing-masing Iya. kecamatan gitu ya. perwakilan semua kecamatan, dan juga bukan dewasa aja, anak-anak juga, anak-anak MDT. Oh, ada beberapa kategori maksudnya. Kategori Itu anak-anak. peserta 1000 Ush. 1000 peserta, Dibagi berapa anak-anak- kategori? anak-anak Anak-anak. Kabupaten Bandung dan guru-guru Kabupaten Bandung. Oh, jadi tingkat anak-anak, terus dewasa, guru-guru gitu. Iya, guru-guru. Nah, saya termasuk guru-gurunya. Oh, jadi Furqan ini masuknya ke Guru-guru. Oh, Ke dewasa lah, Iya, dewasa. ke dewasa yang guru-guru ya. Jadi anak-anak sama guru-guru gitu. Iya,
guru-guru dan anak-anak. Di situ anak-anak saja 1.000. Kalau digabung dengan guru-guru tuh lebih dari 1.000 sebetulnya. Pesertanya itu anak-anaknya sama guru-guru Sebentar. itu. Kalau dari tingkat itu kan ada 1.000 ya, 1.000 nih supaya bisikan hati pemirsa bisikan hati bisa paham nih. 1.000 peserta itu kategorinya kan dibagi dua aja berarti. Kategori anak-anak. Banyak cabangnya bang, banyak cabang, banyak bukan cabang. MTQ saja. Oh gitu. Kalau MTQ itu kurang lebih, kalau pesertanya kurang tahu berapa banyak, cuman kalau diperhitungkan waktunya tuh mulai dari jam 10 jam 10 jam pagi. 10 pagi mulai acara tuh sampai beres-beres MTQ aja tuh lewat maghrib. Isya lah, sampai Isya. Berarti berapa peserta tuh? Kalkulasi peserta tuh membacakan ayat Al-Qur'annya tuh berdurasi minimal 8 menit sampai 10 menit. Oh, satu peserta Satu itu. peserta. Dari 1.000 lebih ya? Yang MTQ itu gak 1.000, cuman kalkulasi semua peserta bidang cabang-cabang perlombaannya tuh udah ada 1.000 lebih. Bukan MTQ aja, ada tafid, ada murotal. Iya, tadi yang saya minta penjelasan tadi kan bahwa jadi dari 1.000 tadi ya mungkin semua teman-teman di Bisikan Hati ini mungkin pengen tahu nih gitu kan. Dari 1.000 peserta itu tuh bukan hanya bidang di MTQ aja ya. Banyak cabang. Oh, jadi seluruh peserta itu ada 1.000. Ya. Tapi dibagi beberapa lomba gitu kan. Beberapa lomba. Nah, oke. Jadi kalau di Furkon sendiri ini kan di lombanya di MTQ-nya kan. Ya, nah, itu berapa peserta itu di MTQ-nya itu? Kalau ya saya jumlahnya kurang tahu ya. Jumlah peserta. Kurang lebihnya lah dari 1.000 tadi gitu. Ada sekitar 150 putra-putri itu. Ini untuk MTQ semua ya? Iya, MTQ aja tuh. Tingkat dewasa dan guru itu ya? Iya, tingkat dewasa dan guru. Oke. Ada 150-an. Itu kan ada 2 cabang, ada wanita, ada pria. Cabang MTQ itu ada. Nah, mulai acara tuh dari jam 10 pembukaan acara, mulai rangkaian biasa sambutan. Di acara MTQ itu perkenalan juri, the coach gitu. Nah, mulailah sekitar jam 10 sampai 15 menitan tuh. Mulailah peserta pertama. Saya tuh kalau nggak salah peserta berapa ya? Kurang lebihnya peserta ke-10 ke-11 lah. Dari selang-seling pria wanita tuh. Jadi kan selang-seling ada pria, ada wanita, ada pria, ada wanita. Nah, saya peserta ke situ. Saya lomba tuh di jam 10. Dapat giliran? Pokoknya sebelum jam 11 lah. Oh, udah dapat giliran. Nah, saya dipanggil oleh dewan juri dari mulailah saya membacakan kalau satu surah Ibrahim dulu. Surah Ibrahim ayat 14 kalau nggak salah. Ya, ayat 14. Membawakan berapa lagu? 4 lagu. Oh, 4 nada maksudnya. 4 nada. Jadi di dalam nada MTQ itu ada berapa nada sebenarnya? Di bisa dalam dijelaskan? Kor itu pemirsa ini ada tahu ya. 7 nada, Bang. 7 nada ya? 7 nada. Bisa disebutin nada apa aja? Nada Bayati, Hijaz, Nahawan, Ros, Sikah, dan Ziharkah. Oke, bisikan atau sahabat bisikan hati ya. Soba, satu lagi Soba. Wah, ini ada keren. 7 nada. Dan Furkon itu bisa menyampaikan 7 nada itu. Alhamdulillah. Mantap. Oke, lanjut. Nah, kalau di MTQ itu yang waktu itu saya MTQ gak semua 7 lagu dibawakan. Oke, cuma jadi 4 nada. Kan, memangnya ditentukan sama si jurinya itu 4 nada. Karena kan ada lampu tanda-tandanya. Oh iya. Gitu. Oh, jadi misalkan sebagai contoh ya, misalkan ini lagi ada peserta chat nada ini langsung berubah. Ya, itu. Tiba-tiba chat nada ini berubah gitu. Berubah. Waduh, berarti harus hafal banget. Jadi ada 3 ya? lampu di situ. Merah, hijau sama kuning. Tandanya kuning persiapan. Masuk ke hijau udah mulai. Nah, kuning lagi. Tanda-tanda udah mau berhenti dan merah harus betul-betul berhenti. Nah, itu pertanda lampu-lampu yang menandakan kita mulai dan berhenti. Jadi harus konsen baca, konsen lampu juga ya. Iya. Waduh, depan kita kan Quran tuh. Ya, contoh nih, Quran di meja, nah depannya tuh lampu. Oh, lampunya. Ya, lampunya depan, oke, gitu. oke. Nah, di situ saya membawakan 4 lagu. Kalkulasinya 4 nada maksudnya. 4 nada ya. Pertama Bayati, 2 Hijaz, Ros, terus Nahawan. Setelah Nahawan karena udah lampu merah, udah berhenti. Diberhentikan sama juri.
kan ada juri pengaturnya. Nah, di situ pesertanya tuh kebanyakan sih bapak-bapak. Karena kan guru-guru ini Iya. Tingkatnya jadi Furqan maksudnya tingkat dewasa guru-guru ya. dewasa guru. Jadi saingannya bisa juga yang orang udah iya, udah berumur gitu ya. berpengalaman, udah Aduh, keren. bahkan udah ada yang dibilang Kori juara provinsi, juri nasional. Gitu. Oke, Dan terus kok jurinya tuh udah juara internasional. wah si jurinya itu. Jurinya itu. Saya Waduh. tahu lah di Keren. YouTube. Mhm. Pas pertama kali lihat pas ngejurian tuh, wah ini udah Kori Udah levelnya udah beda level ya. tinggi, udah internasional. Jadi nggak main-main nih. Main-main itu lumayan alhamdulillah. Jadi setelah dapat giliran itu sampai jam berapa itu? Sampai Pokoknya, beres itu, sampai selesai itu. Karena saya gak ikut sampai selesai di Oh, sampai tempat. selesai. Ya. Tapi dekat lokasi itu, dekat ke posko kan, ke rumah penginapan peserta. Kebetulan di lokasinya masjid. Sudah maghrib itu masih mulai, masih berlangsung. Masih berlangsung terus. Iya, masih berlangsung. Kira-kira sampai jam berapa itu? Peserta. Pokoknya sebelum isya. Udah beres semua. Lewat maghrib sebelum isya lah. Udah beres itu. Beresnya tuh. Oh, beresnya. Jadi dari jam 10 stay terus istirahat cuman sholat aja. Setelah sholat langsung lanjut peserta lagi. karena kan banyak pesertanya. Nah, kalau yang seumuran Furqan ini Banyak. ada berapa itu? Kurang lebihnya itu. Kurang lebihnya lumayan banyak sih karena di situ juga ada dari pesantren-pesantren yang lain juga ikut. Bahkan dari pesantren Kiai Haji Salman Amrila, guru saya yang di Ciwidey ada peserta. Ada juga. Jadi mau yang saya tekankan kan bahwa seumuran Furqan ini kan banyak gitu ya, Ya. dibandingkan yang dewasa. Kalau dewasa mungkin kita nggak masuk dalam kategori seumuran Furqan lah ya. Karena kan saya lagi bicara untuk contoh untuk sobat bisikan hati yang generasinya tuh sama nih dengan Furqan. Jadi peserta itu tuh banyak ya yang seumuran Furqan itu udah berapa banyak. Ratus kurang lebih. Sekitaran adalah 30 orang. Oh, 30 orang. Ya, yang seumuran dan setahu saya di tempat itu. Karena kan saya gak sampai selesai di tempat itu, setelah tampil melihat dulu tampilan orang lain dan setelah itu saya keluar dari lokasi menuju lokasi yang lain, menuju lokasi perlombaan yang lain. Kan di situ banyak perlombaan-perlombaannya, banyak cabang lah ya, banyak cabang itu ya. juga gitu. Kurang lebihnya sebegitulah. Jadi tapi kebanyakan orang-orang dewasa lah. Oh, kebanyakan orang dewasa. Oke, dari 30 peserta tadi, ini Furqan ini juara satu ini mengalahkan dewasa guru-guru dan dewasa yang seumuran Furqan juga. Alhamdulillah. Waduh, keren banget ini. Alhamdulillah juara satu. Itu dalam bentuk piala atau gimana, hadiahnya apa? Piala dan uang dan sertifikat untuk menuju provinsi. Wah, waktu itu. Oh, jadi belum ada ya provinsi? Provinsi belum ada ini. Provinsinya belum ada. Katanya sih akhir 2025 sekarang, tapi belum ada. Oh, belum ada belum tingkat ada. lanjutan bisa Iya. gitu ya. Belum ada ini. Tapi Oke. kalau ada minat untuk ikut ya. Untuk lanjut. Harus ikut karena kan saya mau Udah wajib ya, karena udah juara satu. wakil Jawa Barat. Iya, kabupaten. Jadi nanti untuk tingkat provinsi kabupaten ya berarti nanti harus ikut. Furqan harus ikut mewakili Kabupaten Bandung. Nanti ada Kota Bandung, ya kan? Ada kabupaten misalkan Cimahi atau Bandung Barat gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Iya. Nah, saya ingin tahu nih Furqan nih, persiapannya nih sampai jadi juara satu tuh Dulu emang gimana? Dari kecil udah Persiapannya sih atau gimana? lumayan lama. Saya kebetulan keluar dari pesantren juga. Oh iya. Pesantren itu udah belajar. Udah ada dasarnya lah ya. Ya, udah ada dasarnya, udah belajar di pesantren selama 6 tahun saya di pesantren. Alhamdulillah di pesantren tuh menguasai dalam hal Al-Qur'an, nada-nada Al-Qur'an. Oh, Udah ada bidang-bidang. Ya, ada bidang-bidangnya. Jadi Furqan ngambil yang Ngambil di bagian Al-Qur'annya, Al-Qur'an, iramanya itu. Oh, iramanya ya. Karena kan di pesantren ada banyak cabang, ada di kitab, di Al-Qur'an, di tahfiz juga. Nah, saya ngambil di tahfiz dan di nadanya, di qori'nya itu. Jadi persiapan itu ya yang Persiapannya itu. Tanya tuh kan tadi dibilang ada nada itu ada 4 ya. Yang saya 7, bawakan 8 ya, 8 nada ya. Seharusnya ada 8. 7 nada. Ada 7 nada. Semuanya 7 nada. Cuman yang diambil dari Di dalam MTQ kemarin MTQ itu itu 4. 4 nada. Empat. Oke. 4 itu apa aja tadi? Bayati, Hijaz, Nahawan, Ros, Soba,
jiharkah, dan syikah. Yang 4 itu Yang 4 itu yang dipakai yang di dipakai di itu acara apa? bayati, Mm-mm. hijaz, ros, dan nahawan. bisa berikan contoh nggak? Contohnya nih, misalkan salah satu nih. Aduh. Masing-masing nih, masing-masing nih. Pendek aja, pendek. Kalau Bayati Yang- Bismillah nih. Betul. Yang penting nadanya ya. Pendek. Yang Perbedaannya penting di mana tuh? perbedaan Kalau 4 nada tadi. Dua nada aja ya. Dua nada. Dua nada, contohkan dua nada aja. Boleh. Boleh. Sebut dulu nada apa dulu nih? Oh, Ini nada paling saya membawakan dulu nada nahawan dulu. nahawan. Oke. Nahawan karena nahawan tuh nada favorit saya. Oke. Sobat Bisikan Hati, kita coba dengarkan salah satu contoh nada Nahawan. nahawan. Iya. Oke, silakan Furkon. Izin saya untuk mencontohkan. Oke. Siap. Izin para suhu di luar sana Hmm. yang menguasai ilmu Al-Quran, saya ingin mencontohkan salah satu nada Al-Quran yang bernada nahawan. Nahawan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, masya Allah. Nah, itu Masya Allah. Itu nada nahawan. nahawan. Oke. Contoh ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Masya Allah. Itu Allah. contoh Allah. ayatnya. Ayatnya ya. Nah, yang satu Nada lagi. nahawan. Itu nada nahawan tadi ya. Nahawan. Oke, sekarang nada Nada hijaz boleh. hijaz. Oke. Kalau sebentar, Hmm. tapi kalau boleh tanya nih, sekarang yang rata-rata umum orang bawa nada Bawa nada tuh kalau beda-beda sih memang. Beda-beda tapi beda. Pada umumnya kebanyakan apa? kebanyakan hawan. Bayati dan hawan. Hawan, ya. Gitu. Kalau di acara-acara tuh pasti adalah bayati dan hawan. Ya, sekarang lanjut lagi Oke, tadi. satu Satu lagi. lagi contoh nada apa tadi? Sekarang ini? Bentar dulu. Insya Allah saya akan membawakan nada hijaz saja. Hijaz. Hijaz. Oke. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Itu Allah. yang sering saya bacakan di acara nikahan. Itu ayatnya. Ya. Sobat Bisikan Hati, dua nada tadi sangat tadi ini Ah. kalau dianggap Bang Migo lagi nikah ya. bukan. Contoh ayat yang sering saya bacakan. Oke, ternyata nadanya ini ya. Jadi pas di terakhir-terakhirnya tuh ya yang nada-nadanya Iya. membedakan di situ ya. Iya, di situ. Nada-nada itu yang membedakan antara nada tadi Hawa nijaz, hawani dan dan sebagainya lah. Dan itu kalau Keren. ngaji itu gini ya, dia salah pengucapan aja bisa salah arti ya. Iya, Iya. bisa. Makanya Ada itu mengaji. perlunya belajar itu ya. Iya, huruf Al-Quran tuh harus betul-betul menguasai itu di situ. Iya. Karena lomba-lomba tuh kan ada juri-jurinya, ada 4 juri. Pas lomba. Karakter juri ya. Juri. Ada yang ini Yang pertama juri sopan Nada. santun. Etika, adab, Ketika ya? kita bawa Quran, ketika berjalan bawa Quran. berarti kalau saya potong. Berarti kalau orang dia pintar ngaji, berilmu tapi nggak ada adab gitu. Iya, nah itu bisa juga ada ya. Dinilai ya. dinilai karena kita mau lomba nih bawa Quran tapi
kayak bawa bawanya kayak tas, bawa tas gitu ya. gitu di Oh, tank itu nggak boleh. Tapi harus ada adabnya. Cuman di sini berjalan dengan tegak, dengan sopan santun tuh. Lewati juri itu ada penilaiannya. Karena di MTQ itu saya kemarin itu ada 4 juri. Itu baru yang juri adab. Juri adab Kemudian satu. Juri berikutnya adalah Juri fasohah. Fasoha itu Fasohah tuh di pengucapan huruf-huruf. tajwid ya. Fasihnya, tajwidnya. Tajwidnya ya. Iya, Oke. itu fasohah. Pas pembacaan berarti itu kan ya. Iya, pembacaan tuh. Dan yang ketiga juri nada. Oh, yang tadi Ya. kayak ada 4 nada tadi. Nada itu. Ah. Wah, ini menguasai bagus nih, menguasai bayati gini-gini ulen ya. Hawan gini-gini uraiannya. Nah, itu juri Nada. nada. Yang terakhir, Di juri suara. suara itu maksudnya gimana? Suara tuh kan karakter suara tuh kan berbeda-beda. Jadi ada yang lomba tuh namanya tuh bisa disebut jali atau serak atau sampai napasnya kan. Iya. Ketika nada tinggi Melengking apa gimana gitu ya. Oh. Keseleo tuh kan Iya, itu ada iya. aturannya. Juri itu bisa membedakan oh ini penampilannya sempurna nih. Jadi kalau di down itu tuh centoknya gitu ya. Ya, cengkok-cengkoknya. Cengkok-cengkoknya pasnya gitu di ya. mana Oh gitu. iya. Ada 4 juri itu di situ. Oke. Dalam aturan perlombaan. Gitu. Tapi kalau dalam aturan bacaan biasa, ya itu harus mengasuhi dalam ilmu tajinya aja. Kalau perlombaan biasa. Tapi karena ini tingkatnya udah tingkat kabupaten, jadi Tingkat kabupaten dan- empat juri itu ya Iya. dinilai semua ya. Dinilai Dan alhamdulillah Furqon ini juara 1 ya. juara 1. Jadi Alhamdulillah. empat juri itu udah mengakui semua ya Mengakui. tentang adabnya ya, Alhamdulillah. tentang suaranya, Alhamdulillah. tentang tajwidnya, Alhamdulillah. kemudian tentang apalagi satu lagi Nada. Nada nada ya, Iya. tentang nadanya, nada ya. dan suara. Nada dan suara itu ya. Ya, memang nggak boleh Keren. sembarangan juga bro kalau ngaji kan. Iya, iya, iya. Harus betul-betul ya, apalagi ini kejuaraan lah ya. Iya. Itu kan harus benar-benar nih kalau Mm-mm. ngaji kan. Betul. Jadi Ini juga kan penentuan untuk di ajang provinsi, Tingkat provinsi nanti ya. dan internasional. Hmm. Banyaklah teman-teman saya yang dari pesantren udah di kancah nasional, internasional udah ada, Udah banyak ya. udah banyak. Nah. Keluaran pesantren sama saya itu udah banyak. Dari pesantren Sabilul Huda Warsyad yang berlokasikan di Tasikmalaya, Kecamatan Mungreja, Desa Sukasyukur. Itu alamat pesantren Oke. saya. Iya. Dan ini yang perlu saya tekankan lagi nih, Furqon ini kan udah jadi juara ya. Ya. Dan ini saya mewakili nih ya, mewakili sobat-sobat bisikan hati nih. Apa sih ininya loh, kiat-kiatnya gitu sampai bisa jadi juara gitu loh. Kan Nah, giatnya saya belajar di situ. Pertama kan saya di pesantren, lingkungan lingkup pesantren, jadi gak bisa ngapa-ngapain kan selain suasana juga sih. iya, bro, ya. suasana juga di pesantren kan gak boleh main handphone, gak boleh Oke. aktivitas selain kegiatan di pesantren itu gak boleh. Keluar pesantren aja itu kalau tanpa izin guru gak boleh, tanpa izin pengurus lah gak boleh. Jadi saya pertamanya tuh ya Lingkungan berarti? alhamdulillah ada di lingkungan Yang mendukung ya. mendukung di pesantren gitu, yang sehingga bisa maksimal untuk belajar lah. Iya, iya, iya. Tuh. Tapi Jadi kalau nggak mendukung, lingkungan nggak mendukung gimana? Iya, Apa gimana? himbauannya nih? iya, Bisa nggak? yang mendukung itu yang gimana lingkungannya kita. Cuman kan tergantung kita ya. kepada kita semua juga gitu. Jadi lingkungan itu dominan ya. Ya, dominan. Di pesantren juga kan lingkup agama, gak semua orang ada di lingkup agama itu. Betul, Maksudnya di pandangan masyarakat kan santri itu ahli agama semua kan. Ya, kesannya Pesantren, begitu. Ya, kesannya. Cuman nggak Nggak begitu. semua sebenarnya. Gitu. Jadi Nah. ada yang ya Yang oknum-oknum santri yang bolos, Yang juga- main gitu Iya, ya. main-main juga. Ada juga ya? Ada. Yang serius Oh. ada. Sama kayak di sekolah aja kali bro. Iya ya. Ada yang serius belajar, ada yang main-main. Yang Betul. main gitu ya. Betul. Ada yang sering ganggu bahkan mungkin. Yang Justru- jahil gitu ya. Gimana kitanya juga kalau di pesantren, kalau kitanya giat belajar, giat mengaji, itu ya insya Allah akan berhasil. Ya artinya berarti lingkungan itu faktor pendukung banget ya Iya. dalam untuk mencapai itu ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya nih Furqon, kalau misalkan ini Furqon kan kebetulan di lingkungannya lingkungan pesantren nih. Iya. Nah kalau yang lingkungan kayak umum nih, yang kepengen kayak Furqon itu bisa nggak sih? Bisa juga. Cuman keinginan dari diri sendirinya Nah, gimana gitu. Nah itu seperti apa nih? Seperti Langkah-langkahnya harus seperti apa? Kan bukan backgroundnya bukan bukan apa? lingkungan pesantren. Bukan pesantren nih, umum Ya, nih ya misalkan. tinggal maksudnya tinggal belajar lagi lah. Masih ada kesempatan lah untuk belajar, Terus lah ya. terus belajar itu. Hindarkan
Ya seperti yang itu kecanduan main game, mager gitu ya. Kebetulan saya kan juga menghindar itu ya. Kebetulan menghindar dan juga gak bisa sih, gak bisa main game. Alhamdulillah gak bisa atau memang gak mau bisa? Emang gak mau bisa juga. Ya keren. Gak ada niatan untuk bisa main game ada juga. Ada satu lagi nih, kan kebetulan nih Furqan ini kan bermukim lah ya, bermukim di Al Abror. Di Al Abror ya. Berdomisili lah. Domisili ya. Nah, maksud saya banyak kalau seandainya ada teman-teman kita nih, teman-teman bisikan hati, dia pengen belajar. Saya pengen belajar sama Furqan, boleh nggak tuh? Boleh banget bisa. Boleh ya? Iya, boleh. Jadi dimanapun di seluruh Indonesia yang nonton video ini bisa belajar juga. Bisa ya. Silakan untuk. Bisa Zoom juga kan, bisa kan? Kalau seluruh Indonesia kan? Di YouTube menghubungi Al Abror ya. Iya. Datang, apalagi Bandung ya, kalau mau belajar boleh. Bandung. Boleh. Datang ke Masjid Al Abror GBI RW 12. Bojong Soang di lokasi itu. Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang. Ya bisa. Sekarang mengajar tapi ada alhamdulillah mengajar. Ngajar di masjid juga ada, di sekolah juga ada, alhamdulillah. Sekolah juga ngajar ya. Di Hasanul Fikri sebagai guru badal. Jangan sampai dititipin ilmu sama Allah nggak dimanfaatkan, nggak diamalkan. Ya akan bahaya. Sia-sia ya. Sia-sia. Ya sia-sia aing. Sia-sia aing. Anjing dong. Ya. Selamat lah ya buat alhamdulillah. Kang Furqan nih. Setelah saya dengar cerita semua ini, Furqan ini kan sangat inspiratif ya, dengan inspiratif buat Gen Z ya, Gen Z, anak-anak muda gitu. Jadi ini salah satu contoh yang boleh dibilang tidak semua orang menilai Gen Z itu negatif. Ya, gitu. Tidak semua itu. Jadi saya berharap nih Furqan dipertahankan ya. Amin. Untuk posisi sekarang sebagai juara kabupaten, dan insya Allah nanti meningkat ke juara provinsi. Mali provinsi ya, provinsi Jawa Barat ya. Nah, satu lagi bro, tapi apa bro? Ya bukan hanya anak muda aja, sebenarnya banyak orang tua juga yang ingin belajar bro. Tapi bisa ya? Bisa. Pokoknya kalau ada orang yang seumuran Bang Migo misalnya. Ya. Yang maksudnya udah lanjut usia lah. Ya, kepingin belajar. Bisa. Udah sedikit bau tangan misalkan. Bisa. Itu boleh ya? Boleh. Karena belajar tuh gak ada batasan umur. Ya, batasan usia. Minal mahdi ilal hadi itu. Apa itu? Keluar dari lubang sampai lagi masuk lubang. Oh, kirain anatofatu minal iman. Bukan. Itu dari iman tuh, Bos. Gitu ya. Oke, jadi ini bagus banget. Betul. Bisa, boleh. Jadi ini untuk semua yang seumuran kayak saya ini ya, yang masih sekitar 26 tahun gitu kan. Tapi sorry bro, itu kalau mau belajar ke Furqan, apakah harus bayar misalkan? Oh iya. Enggak dong. Jangan di sini enggak, tapi nanti di belakang kita bayar. Al-Quran kan nggak boleh diperjualbalikan. Ya itu namanya jualan ayat. Ya jangan. Oke. Jangan jadi kayak guru ngaji yang amplop. Ya. Jadi apalagi Ustadz amplop juga. Ada istilah Ustadz amplop gitu kan. Yang jualan ayat-ayat bro. Jadi kalau misalkan dia baca ayat-ayat, kalau nanti dia lihat ada amplopnya itu. Kalau ada amplopnya tuh ayatnya nggak akan dibaca. Bahkan ada bro, lelang doa bro. Ada ya? Ada. Lelang doa, mau doa nggak 10 juta, 20 juta gua doa. Lelang Al-Fatihah kan ada. Itu ya. Al-Fatihah kan Al-Quran juga. Innalillahi kalau itu berarti. Ngeri kan? Ngeri itu. Sekelas Ustadz bro, jualan doa. Thank you semua ya Furqan untuk untuk cerita-ceritanya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini akan jadi masukan ya, motivasi buat Gen Z sekarang. Boleh. Sekali lagi selamat atas juara kabupatennya. Insya Allah kita akan kawal lagi ya. Mungkin nanti ketika ada bonus nggak bro? Bonus dari Furqan nih. Bonus sebagai penutup nih. Surat Al-Kautsar. Oh iya, boleh lah. Jadi Surat Al-Kautsar lah ya. Misalkan nada apa lagi gitu misalkan. Ya. Surat Al-Kautsar pendek kan. Iya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya mewakili sobat Bisikan Hati. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas sharingnya. Kita akan jumpa lagi dengan cerita yang selanjutnya baru lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Inna
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Allah. إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله Masya Allah. العظيم. Masya Allah, keren. Oke, sobat bisikan hati, sampai di sini dulu perjumpaan saya dengan Furqon, dan untuk selanjutnya insya Allah akan kita bahas lagi dengan cerita dan kisah-kisah yang inspiratif lagi.